dan orasi politiknya kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rekan mahasiswa bisa menyampaikan aksi secara tertib untuk tidak menarik. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Indonesia gelap. Lah iya, gelap bener ini woi. Gelap ini woi. Gelap beneran. Daripada kau jauh-jauh mendemoin pemerintah, kenapa kau demoin orang tua kau aja? Yang telah dengan sadar melahirkan nyawa kau ke dunia tanpa siap dana pendidikan. Kenapa? Orang tua kau yang masih punya prinsip banyak anak banyak rezeki itu, ternyata rezekinya nggak ada, ngarepin pemerintah? Begitu maksudnya? Atau gimana? Pokoknya sing gawe onar, sing gawe resek, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah klik video ini. Baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun bagi teman-teman yang sudah sering menonton konten-konten di channel ini ya. Termasuk juga teman-teman yang sudah lama mengikuti kami dari channel-channel sebelumnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Termasuk juga ya kepada teman-teman yang sudah bersedia menulis pesan di kolom komentar ya. Mohon maaf jika tidak bisa membalas satu persatu, tetapi percayalah semua telah kami baca ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya. Nah teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang demo Indonesia gelap ya, yang kemarin dilakukan di Jakarta ya. Seperti dugaan banyak netizen ya, sudah bisa ditebak siapa aktor intelektual di balik demo tersebut. Masa mahasiswa demo menuntut pembatalan efisiensi anggaran ya. Berhemat kok dilarang aduh, tentu kita tahu lah partai mana yang paling semangat menolak efisiensi ini. Bahkan sampai disindir oleh Prabowo sebagai raja kecil ya kan. Ya, kemungkinan mereka lah yang selama ini paling semangat menolak efisiensi anggaran itu yang menjadi aktor utama di baliknya. Tetapi ini dugaan loh ya. Tapi gimana kamu tidak menduga gitu loh. Lah emang untungnya mahasiswa menyuarakan tolak efisiensi anggaran itu apa? Nggak ada kan? Nggak ada untungnya bagi mahasiswa. Mengatasnamakan rakyat pula mahasiswa itu. Terus rakyat yang mana gitu loh yang dirugikan dengan adanya efisiensi anggaran itu? Nggak ada kan? Terus serang aja lah ya kan. Kami atas nama Kebo, gitu kan keren. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan orasi politiknya kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rekan mahasiswa bisa menyampaikan aksi secara tertib untuk tidak menarik.
Ya, barusan kita saksikan secuil gitu ya, salah satu sequel demo yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta ya. Mereka tadi bakar-bakar, nggak tahu bakar apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi video selanjutnya juga masih tentang sequel demo yang terjadi kemarin dan juga komentar-komentarnya gitu ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Apa sih yang mau disuarakan? Oke, teman-teman mahasiswa hari ini, terutama teman-teman mahasiswa UI, akan ada 1.000 orang yang bergabung bersama-sama untuk menuntut pemerintah kita. Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga adalah terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semana mestinya. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini nantinya akan difokuskan atau dipusatkan kemana nanti? Oke. Masa teman-teman UI kita akan bergabung dengan masa nasional nanti bersama BEM seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan masa ini di sana negara. Apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di patung kuda. Hidup perempuan yang terus melawan. Terus kali ini yang menjadi krusial dan juga fundamental adalah isu pendidikan. Karena dengan beberapa alasannya, pemerintah pusat sebegitu dengan mudahnya memangkas daripada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Padahal daripada dua sektor tersebut menopang dan juga menjadi fondasi utama sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kita butuh pendidikan dan juga kesehatan. Kita buktikan kepada Bapak kepolisian hari ini bahwasannya mahasiswa lulus SMA, SMK, jual tanah, masuk polisi. Makanya tugas kalian itu hari ini menjaga kita. Kawan kalian hari ini. Ya, teman-teman ya, barusan kita melihat dua video yang langsung saya sajikan bersamaan. Tadi di bagian depan itu kemungkinan besar ketua BEM gitu ya, kemungkinan besar ya ketua BEM salah satu universitas ya, yang saat ini diberi gelar oleh netizen itu sempak kuning gitu. Mahasiswa sempak kuning. Katanya tadi ya tuntutannya ada berapa tadi? 5 kalau nggak salah ya. Cuma semua tuntutannya kok menurut saya ya, terutama di bagian-bagian depan gitu ya, kok menurut saya nggak masuk akal sekali. Dituntutkan oleh seorang mahasiswa gitu, efisiensi anggaran, urusannya apa? Emang urusannya adalah anggaran pendidikan dan kesehatan, tetapi sebentar-sebentar ya. Ini kan efisiensi kan belum dijalankan. Emang udah tahu efeknya terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud efisiensi itu ada mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Pengeluaran-pengeluaran yang berpotensi dimainkan oleh orang-orang yang selama ini suka memainkan anggaran. Itu yang dipotong, diefisiensikan oleh Prabowo. Lalu malah menentang gitu kan. Kira-kira lu ini ya berdiri di balik siapa? Rakyat yang nggak mungkin lah. Lanjut. Waduh. Ini beneran nggak sih teman-temannya? Beneran nggak ya?
Jadi di bagian slide barusan ya, saya ngelihat gitu, tapi saya nggak tahu apakah ini benar ataukah editan hasil rekayasa AI ya. Jadi ada akun ya yang ya kita tahu bersama lah yang bersangkutan ini kader elit partai terbesar di Indonesia ya. Seruan terbuka ya, membuat cuitan ya, seruan terbuka untuk turun ke jalan. Kalian semua ditunggu di medan juang, katanya tagar Indonesia gelap, tagar darurat pendidikan, tagar BEM SI. Wah, 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 wah. Beneran nggak sih ini? Karena kalau ini beneran diupload oleh yang bersangkutan, maka akan semakin jelas sebetulnya siapa pihak yang berada di balik demo di Papua yang menolak makan siang bergizi gratis, demo di Jakarta yang menolak efisiensi. Kok mudah kali terkuak macam kayak gini. Kurang paten strategi kalian itu. Lanjut. Indonesia gelap. Lah iya. Gelap bener ini woi. Gelap ini woi. Gelap beneran. Iya. Gimana menurut teman-teman? Menurut saya ini adalah sebuah jawaban yang paling singkat dan paling menohok. Indonesia gelap, ya iyalah, lu ngelihatnya sambil merem. Lanjut. Tunggu sebentar, gue mau ngomong. Gue masih bingung dan gak habis pikir konsep anak sekolah, anak kuliah yang demo ke negara dan pemerintah soal dana pendidikan. Maksud gue, bukankah tanggung jawab seorang anak itu sampai dia tamat sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tetangga, pemerintah, apalagi negara? Daripada kau jauh demo-demo keluar rumah kau, hal permasalahannya adalah di dalam rumah kau sendiri. Daripada kau jauh-jauh mendemoin pemerintah, kenapa kau demoin orang tua kau aja? Yang telah dengan sadar melahirkan nyawa kau ke dunia tanpa siap dana pendidikan. Kenapa? Orang tua kau yang masih punya prinsip banyak anak banyak rezeki itu, ternyata rezekinya nggak ada, ngarepin pemerintah, begitu maksudnya? Atau gimana? Karena kerja pemerintah itu hanya membantu, bukan menanggung sepenuhnya hidup kau dan keluarga kau. Kau ada di bumi ini atas kesadaran orang tua kau yang ngebuat dan ngelahirin kau. Harusnya mereka yang kau tuntut. Kenapa pendidikan kau nggak seperti yang kau inginkan? Bukan ke pemerintah. Pemerintah negara nggak nyuruh orang tua kau ngelahirin kau. Yang lebih gila lagi, artis-artis yang memutuskan untuk child free atau tidak mau punya anak, hina juga sama orang-orang tua mereka ini. Anaknya demo, minta biaya ke pemerintah, mamanya ngatain orang child free. Keluarga cemara sekali. Padahal orang-orang yang child free tidak punya anak itu, dia mengurangi beban negara dengan mengurangi populasi di negara yang sudah sesak ini, yang sudah padat oleh orang-orang yang tidak produktif. Agar apa? Agar persaingan kalian dalam mencari kerja lebih besar dengan sedikitnya populasi. Orang-orang yang membantu pemerintah dan membantu kalian seperti itu pun kalian hina. Orang yang mau child free tidak mau menambah populasi agar kalian dapat kerja, kalian hina. Giliran pengangguran banyak, kalian gak dapat kerja, kalian nyalain pemerintah. Mau kalian apa? Hidup ini simple. Gak suka sama negara ini, silakan keluar. Cari keberuntungan kau di luar atau di planet mana yang kau pengen, silakan. Tidak ada yang mengeluh-ngeluhkan kau, tidak ada yang nahan-nahan kau di negara ini. Silakan pergi secepatnya. Gak ada yang larang. Dengan senang hati malah mengurangin populasi yang udah sesak di negara ini. Ngurangin kemacetan, ngurangin orang demo berjilid-jilid. Silakan. Dengan senang hati. Lebih simpel lagi hidup ini, jika kau tidak sanggup hidup, tidak usah hidup. Mau semua sesuai keinginan kau, bukan di dunia, di surga. Silakan ke surga sekarang. Sekian dan terima kasih. Waduh, ini kalau sudah emak-emak gini ya, ini sih bukan emak-emak, ini sih masih klimis ya, ini sih mbak-mbak lah gitu ya. Gini kalau mbak-mbak udah mulai ngegas ya kan, aduh udah, ya kan, komentarnya bikin kuping panas ya, terutama para anak-anak wabah dan juga anak-anak kebo yang kemarin-kemarin ini suka demo mengkritik pemerintah dan lain sebagainya ya. Adili Jokowi, kemudian juga apa tadi yang terbaru, Indonesia gelap ya kan. Iyalah, kata mbak barusan ya, saya sepakat teman-teman ya, bahwa kalau ya kan
Kalau memprotes tentang kualitas pendidikan di Republik Indonesia gitu ya, yang pertama harus kalian protes itu sebetulnya emak bapak kau ya kan, mama bapak kau seharusnya. Karena pendidikan anak itu seharusnya yang menanggung, yang bertanggung jawab itu adalah mama bapak kau. Pemerintah itu hanya membantu, walaupun pemerintah dalam Undang-Undang Dasar itu memiliki semacam apa ya, semacam tanggung jawab gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tetapi kan sebetulnya ini sifatnya kan hanya membantu. Yang sebetulnya itu memiliki kewajiban mendidik seorang anak itu ya mama bapaknya lah. Iya toh, iya saya sepakat sekali dengan Mbak yang barusan ini. Apalagi cantik macam kayak gini. Iya beda lah dengan anak-anak kebo ya kan. Anak-anak abah itu udah pewat-pewat semua. Makanya kenapa saya tidak suka menjadi anak wabah atau menjadi anak kebo, karena udah pewat-pewat semua. Nggak mengandung semangat gitu. Lanjut. Hari ini ada demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan tagline Indonesia Gelap. Dan ada poin termasuk ya salah satunya yaitu tentang efisiensi anggaran. Kenapa kok dikritik ya efisiensi anggaran? Padahal kan awal dan tujuannya itu baik. Memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu yang sering dilakukan oleh oknum para pejabat kita. Ini selaras dengan statementnya Pak Hasyim. Ketika Pak Hasyim mengatakan bahwa banyak sekali program-program yang konyol nih. Padahal kemarin mereka itu sangat setuju dengan statementnya gitu ya. Pak Hasyim, oh ternyata benar tuh ya, banyak sekali program konyol. Nah itu yang sekarang dipangkas tuh, dihilangkan supaya apa? Supaya ini tidak membebani APBN kita. Sehingga keuntungan bagi negara kita ketika melakukan efisiensi itu per tahunnya 300 triliun. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk program yang lainnya. Tentunya untuk kepentingan masyarakat. Nah sekarang, bagaimana tanggapan saya melalui demo ini? Ya, itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi. Tapi saya mau memberikan statement ya terkait ini. Efisiensi anggaran dibilangnya Indonesian gelap. Ngutang dibilangnya membebani negara. Lantas kudu gimana pemerintah kita? Ya, saya mengambil sebuah simpulan gitu teman-teman ya dari apa yang disampaikan oleh netizen barusan, dan menurut saya itu cukuplah untuk menjadi bahan untuk saya komentari, yaitu hutang diprotes gitu ya, hutang dilarang ya, hutang dicaci maki, tapi melakukan efisiensi juga diprotes. Ini macam kayak mana pola berpikirnya coba ya kan? Iyalah. Jadi dari sini kita sebetulnya paham ya, hutang itu kenapa itu dicaci maki, karena sebetulnya hanya untuk menjatuhkan reputasi Jokowi di mata masyarakat ya. Jadi mengembuskan isu bahwa Jokowi ini adalah raja utang gitu loh. Padahal utang di masa pemerintahan Jokowi itu dari PDB itu hanya 38-39% gitu loh. Jadi masih dalam kategori aman, dan di masa Jokowi juga utang negara yang sudah berhasil dilunasi itu juga lebih dari 8 triliun ya kan. Iya, tapi tetap aja disalahkan, katanya Jokowi raja utang. Prabowo naik melakukan efisiensi, disalahkan juga ya kan. Dari sini kita juga bisa mengerti gitu loh, kenapa efisiensi itu diprotes sampai menggerakkan mahasiswa segala. Ya coba apa jawabannya? Iyalah, karena ada pihak-pihak yang dirugikan, yang selama ini mungkin ya kan suka memainkan anggaran ya kan. Iyalah, kemudian sekarang anggarannya banyak dipotong ya kan, dislimkan ya, ditipiskan ya. Mereka itulah yang akhirnya itu merasa kebakaran jenggot. Iya, kemudian mahasiswa dijadikan tameng, dimanfaatkan. Kasian kali aku dengan orang-orang macam kayak gitu. Lanjut. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Sebelumnya mohon maaf nggih Bung Dedi,
State-nya gak diaktifkan soalnya nggih. Jadi ya terpaksa saya nyuplik beritanya dengan cara seperti itu nggih. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, gunakan akal sehat kalian mahasiswa. Cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda, mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut nggih. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Dedi nggih, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultae Gerindra, dan lebih kentara lagi, ya, lebih mencolok lagi bahwa yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi. Ya, jadi di situ, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk maknyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, ingat pesannya Pak Prabowo. Sekali lagi pesannya Pak Prabowo diingat betul-betul. 100 hari pertama saya akan baik-baik saja, menunggu kesadaran dan sebagainya. Yang kedua, pokoknya sing gawe onar, sing gawe resek, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Artinya bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Tolong dipisahkan itu kepada para mahasiswa. Dan saya khawatir juga ini adalah trik-trik yang VOC lakukan dulu zaman masa penjajahan. Jadi kalau melawan seseorang yang atau kelompok yang dianggap lawan politiknya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang lain itu tidak memungkinkan, trik adu domba yang dipakai. Jadi yang melontarkan gagasan itu siapa, yang nge-blow up nanti siapa, terus nanti yang memberikan pernyataan di media siapa, itu kasarannya disettingan. Jadi dibuat-buat sendiri, di move sendiri, tapi pihak lain yang disalahkan. Itu trik-triknya VOC. Termasuk tulisan-tulisan di jalanan yang adili Jokowi. Ya, saya tidak menuduh, mudah-mudahan PDIP tidak terlibat di dalamnya. Sepertinya kalau tidak ada yang mengkoordinir tidak mungkin. Termasuk pergerakan mahasiswa, kalau tidak ada yang mengkoordinir, di mana yang mengkoordinir ada orang-orang yang punya kepentingan di situ, sepertinya tidak mungkin. Wong sing di demo pun juga nggak masuk akal, nggak realistis ya. Wong Pak Prabowo ijik berjalan 3 bulan, apa yang dilakukannya, kesalahan apa yang dilakukan, nggih, nggak masuk akal. Jadi prinsipnya ini yang diserang adalah Pak Jokowinya kembali, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ingat, yang berkuasa sekarang Pak Prabowo, sing pegang kendali Pak Prabowo, sing pegang keputusan Pak Prabowo. Jadi para mahasiswa dan para yang lainnya nggih, sing coret-coret dan sebagainya, nek ono sing kongkonan itu disuruh dengan uang 250.000, dengan uang 100.000, hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi kenikmatan sesaat. Hanya itu aja nggih. Sekali lagi mohon maaf Bung Dedi nggih. Karena momennya kok bersamaan sekali gitu aja. Dan kepada rakyat, teman-teman saya, aku munir rakyat koyo pejabat teman-teman saya senasib seperjuangan nggih, sing wong cilik iki mang,
jangan mudah terprovokasi lah. Ya wis, kita tahu mana yang tendensius, ya mana sing cenderung ono kepentingan dan tidak gitu. Mbah angger Pak Jokowi sing gini kok moro golongannya Bung Deddy selalu merespon gitu. Dan ingat Bung Deddy, kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, artinya kebijakan eksekutif itu tetap bersama persetujuan legislatif. Legislatif, sampean paham sekali tentang itu. Makanya jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, karena keputusan itu tidak akan bisa dijalankan jika DPR tidak menyetujuinya. Dan siapa yang banyak duduk di kursi DPR, itu aja nggih Bung Deddy. Sorsawo bakul kembang. Ya, kalau menurut saya sih teman-teman ya, ini sebentar ya, saya mengomentari video yang di-stitch oleh Bakul Kembang Sorsawo barusan ya. Jadi video yang bagian depan tadi, kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya. Yang seolah ingin mengatakan bahwa demo Indonesia Gelap kemarin ini merupakan jawaban atas tantangan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa tidak akan ada yang berani menyalahkan Prabowo, ya kan? Iya, perlu diketahui lah, demo itu nggak akan mungkin, ya kan, direncanakan dalam waktu 1 hari. Iya, jadi sebetulnya itu bukan jawaban atas tantangan Jokowi. Demo ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari kapan, Bang? Ya mungkin 1 minggu yang lalu lah, ketika kader-kader Kebo itu menentang keras efisiensi. Tahu sendiri kan itu rekaman videonya. Coba itu. Nah, rekaman videonya di DPR, kemudian juga di layar kaca ya, di media elektronik, itu kader Kebo macam kayak gimana menentang efisiensi, Iyalah, sejak saat itulah direncanakan untuk menggelar demo. Kebetulan aja 2 hari yang lalu Jokowi mengatakan gak akan ada yang berani menentang Prabowo. Kebetulan aja seolah-olah menjawab omongannya Jokowi gitu loh, padahal ya enggak ya. Dan saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bakul Kembang Sorsawo. Hati-hati ya. Prabowo sudah mengatakan bahwa dirinya baik 100 hari pertama, ya kan? Kalau mau bersih, bersihkan sendiri. Tetapi setelah 100 hari menjabat sebagai presiden, kalian masih belum bersih, ya dibersihkanlah sama Prabowo nanti. Hati-hati, lanjut. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup. Dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran-kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak.
Coba deh, adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu? Tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dulu. Indonesia gelap dasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap. Makin gak jelas dan makin gak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Gak perlu demo tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat. Rayu. Aufklärung 1972. Ya, sudah kita dengar bareng-bareng teman-teman ya, komentar dari netizen barusan mengenai hashtag Indonesia Gelap yang diikuti oleh demo
cukup besar ya, saya katakan cukup besar karena dihadiri lebih dari 28 ekor. Karena biasanya kalau demo yang diselenggarakan oleh golongan anak abah ya itu paling banyak dihadiri 28 ekor ya. Tapi kalau didanai oleh Kebo misalnya seperti halnya pada saat itu peringatan darurat demokrasi Garuda Biru ya kan. Nah, kalau didanai oleh Kebo itu yang hadir lebih banyak ya, dikit tapi lebih banyak dikit. Ya, sekitar 200 sampai 500 orang lah ya kan. Tapi itu udah kebanyakan kalau 500 orang. Mungkin 200 orang lah, 200 orang ya gitu ya. Nah, kalau menurut saya bukan Indonesia yang gelap ya. Ini menurut pandangan saya. Sebetulnya yang gelap itu adalah masa depan Kebo. Hah? Ya, karena dengan adanya efisiensi, maka yang selama ini ya suka memainkan anggaran yang notabene itu bersembunyi di balik ketiaknya si Kebo, ya kan? Itu akan kelimpungan, ya kan? Iyalah, orang anggaran yang sering dimainkan sekarang udah nggak ada, ya kan? Nggak, apa? Apa nggak akan gelap masa depannya? Hah? Iyalah, jadi yang gelap itu bukan Indonesia, ya. Jadi yang gelap itu adalah Kebo. Ya, masa depan Kebo bersama kader-kadernya. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama ya tentang neti perempuan yang memberikan kuliah umum sangat menohok kepada mahasiswa yang suka berdemo ya. Bahwa terkait pendidikan seharusnya para mahasiswa itu lebih banyak memprotes ya orang tuanya masing-masing. Lah iya toh. Karena mendidik itu sebetulnya tanggung jawab orang tua masing-masing, bukan tanggung jawab negara. Negara hanya membantu ya. Menurut saya masuk akal sekali ya. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar ada kalimatnya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas negara ya. Tetapi bahwa pendidikan itu tanggung jawab kedua orang tua itu tidak salah, itu sangat betul sekali ya. Dan tadi juga ada komentar dari Bakul Kembang Sorsawo yang menyebut ya agar mereka hati-hati karena Prabowo hanya akan baik di 100 hari pemerintahannya ya. Setelah itu akan gaspol sikat para pengacau satu persatu. Wah, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja action dari Prabowo Subianto. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang demo Indonesia Gelap ya, yang kemarin dilakukan di Jakarta. Ya, seperti dugaan banyak netizen sudah bisa ditebak siapa aktor intelektual di balik demo tersebut ya. Masa mahasiswa demo menuntut pembatalan efisiensi ya, berhemat kok dilarang, ya nggak mungkin lah mahasiswa sampai melakukan itu kalau benar-benar dia berpikir ya. Tentu kalau misalnya dia sampai berdemo, ya tentu ada aktor di baliknya yang menggerakkan mereka. Dan tentu kita tahu partai mana yang paling semangat menolak efisiensi. Iyalah, ya kemungkinan mereka lah yang menjadi aktor. Tetapi ini baru sebatas dugaan. Kalau dianggap keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Tapi gimana nggak mau menduga gitu loh ya kan. Emang untungnya mahasiswa menyuarakan efisiensi itu apa? Nggak ada toh ya kan. Mengatasnamakan rakyat. Emang rakyat dengan adanya efisiensi ini rakyat mana yang dirugikan? Nggak ada juga. Mending aja sekalian langsung ya atas nama Kebo gitulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.